Selamat malam, Alfa Blobo. Semangat malam. Woo! Semangat loh. Masih ada sisa kisah antara kita. Ini sudah generasi kedua ini. Ada generasi pertama, ini generasi kedua nih. Beberapa masih ada yang dulu dan ini kita rekrutmen yang baru. Iya. Mau tanya kenapa? Kenapa kok pilih Aji dulu? Muskelas lah Aji. Nah ini justru karena di balik layarnya dia seorang pengelas, nah, makanya ini punya bakat yang terpendam. Tetap basis the best inilah menurut saya. Aji Bas pokoknya. Iya, Aji Best. Basuki. Soboan kami bawa aku. Untuk lagu yang pertama Hijau Kotaku kita memang ada musik kan punya pesan ya. Nah di sini saya ingin menyampaikan sebuah pesan sosial yang memang saya takut sebenarnya kalau Wonosobo itu menjadi sebuah kota industri. Banyak polusi di mana-mana. Makanya saya ambil tema Hijau Kotaku. Ini memang benar-benar kita itu bersyukur tinggal di Wonosobo dengan nuansa udara yang pagi ya, seger, malam seger gitu kan. Jadi cukup sayang kalau nanti konsepnya kota ini menjadi sebuah konsep industri. Makanya saya bilang di lagu ini adalah Hijau Kotaku karena kesuksesan sebuah kota tidak dinilai dari industrinya saja gitu. Tepuk tangan. Itu satu ya, yang satu lagunya. Mau semuanya enggak? Semuanya. Beberapa aja ya, beberapa. Salah satunya ini tadi yang kedua ada Habis Hijau Kotaku terus hujan. hujan ya. Wonosobo hujan terus. Iya, jadi ini iya pakai mic dong. Ini hujan ini nih. Habis apa itu Hijau Kotaku terus kan karena Wonosobo hujan terus ya Mas. Iya, siapa Makanya nanya? Mas Ipung bikin lagu hujan. Oh gitu. iya. Iya kayaknya saya. Udah dijawab tadi sama gitarnya benar salah satu hujan itu ya. Terus apa lagi Mas Satria? Mister Bambang. Ini sebenarnya nama Bambang itu saya ambil biar kelihatan Indonesia gitu. Tapi konsepnya bahwa di lagu ini saya punya pesan, kasihan selama ini yang kita tahu kan guru-guru ya, semua guru itu baiklah pasti. Tetapi ada yang menurut saya jauh lebih ini loh, lebih harus diberikan apa ya pesan bahwa ada satu guru yang memang sangat luar biasa yaitu guru sekolah luar biasa. Itu guru-guru sekolah disabilitas. Makanya saya kasih bikin lagu ini sebenarnya untuk penghormatan beliau-beliau guru-guru yang memang bekerja di sekolah-sekolah disabilitas. Itu menurut saya sangat luar biasa lah. Itu sih garis besarnya. Kemudian yang terakhir ada Sobo I'm Coming ya, Sobo. Saya mau kasih judul Wonosobo itu kalau nyanyi susah banget. Wonosobo gitu kan, panjang banget itu. Kita kenapa nggak punya khas Yogyakarta jadi Jogja, kita jadi Sobo gitu kan. Kita harus punya, sebenarnya kalau Sobo kita panjangin Sobat Baikku gitu ya. Kunya pakai zaman Pak Harto dulu OE gitu kan. Nah, koe gitu kan. Nah, Sobat Baikku itu kita Sobo gitu. Nah, itu sebenarnya menggambarkan bahwa banyak pelancong-pelancong yang datang ke Wonosobo itu punya rasa rindu untuk kembali di Wonosobo. Bahkan orang-orang Wonosobo yang merantau jauh di sana itu juga rindu dengan kota Wonosobo. Itu sih gambarannya dari 4 lagu dan tadi kita sempat cover judul lagunya Sepanjang Ora Kunangan ya. Sepanjang Jalan Kenangan, sorry kirain lagunya Sepanjang Ora Kunangan. Enggak, itu Sepanjang Jalan Kenangan aja deh. Itu tadi cover gitu ya. Iya buat biar enak aja sih lagunya. Iya kebanyakan saya, memang karena gitaris kita belum bisa nyiptain lagu sama beberapa keyboard. Jadi agak nol Mas. agak Mas. ya agak iya. Ngomongnya basis ya Mas. Iya, basis baru ya. Saya lebih nol lagi. Yo mari kita menanam. Yo menanam pohon yang rindang. 2008. Nah, ini yang jawab ini dong. Ayo dong yang jawab ini.
Ayo, ini kalau silsilah di belakang, silsilah. Ya, kalau silsilah di belakang. Saya spesialnya di ini. Jadi kita ada strukturnya itu ya, yang bacain silsilah. Tahun berapa pakai mic gitu? Alpa Blopo dibentuk tahun 2008 dari kamar darurat Kaliwiro. Kamar darurat namanya dulu. Ada stikernya ya, kamar darurat. Itu ya ceritanya ya. Singkat banget ya silsilahnya, saya udah ngomong silsilah ini. 2008 benar kita sampai hari ini masih di jalurnya lah untuk main musik. Observasi kita dengan ngambil judul nama itu sebenarnya adalah kecelakaan benernya. Karena waktu itu pertama saya buka Google itu tokoh reggae selain Bob Marley munculnya Alpha Blondy. Nah ya udah deh, ternyata lagu-lagunya sangat menginspirasi sekali. Dia benar-benar terkenal sebagai ini selain dia Nobel perdamaian karena lagu-lagunya kan mengangkat tentang kesetaraan ini perbedaan, kesetaraan dan juga isu-isu seputar rasisme dan lain sebagainya dia anti lah seperti itu. Itu bagus. Makanya jadi inspirasi kita plesetin gitu ya. Alpha Blopo jadi Alpha Blondy jadi Alpha Blopo. Ya harapan kita bisa seperti Alpha Blondy pasti. Sekolah luar biasa di mana ia bekerja meski gaji bukan sekelas menteri. Ya yang penting ada duitnya gitu. Kalau mereka gitu, kalau nggak ada duitnya nggak mungkin bertahan sampai hari ini. Jadi kalau memang manggung nggak ada dalam arti sebenarnya itu bumbu lah, tapi bumbu yang paling utama gitu. Jadi istilahnya kalau sama teman-teman sih saya bilang kalau hidup itu ya musik boleh bermain musik, tapi kalau menggantungkan pada musik itu menurut saya jangan untuk hidup. Orang menggantungkan pada manusia juga jangan, apalagi menggantungkan pada musik gitu kan. Ya jadi prinsip itu yang selalu kita tekankan. Jadi kalau mau main musik ya benar-benar tulus dari hati, senang. Yang paling utama adalah persaudaraan. Karena kalau kita sudah punya ikatan persaudaraan ya kita nggak mungkin lepaskan. Mau sampai kapanpun ya tetap itu yang jadi kunci kita untuk tetap bisa main musik meskipun saya tadi mengatakan bahwa ini adalah generasi kedua karena kita tidak pungkiri dan tidak melarang mereka untuk tetap tinggal di Wonosobo. Jadi ada beberapa yang memang sudah kayak Mas Diodoran itu memilih food vloggernya, Mas David memilih dindugalnya, dangdut galonya. Jadi ya sama-sama masih entertain lah sebenarnya. Indonesia tanah tumpah darahnya, Pancasila pedoman bagi hidupnya. Kita kasih modern karena takutnya kalau kita ambil roots reggae nanti di beberapa lagu dianggap bukan reggae gitu. Tapi kalau kita ambil kata modern ya memang ini sudah dimodifikasi, custom istilahnya lah. Jadi kita musik kan sebenarnya genre itu menurut saya ya genre adalah yang menentukan ya yang main, mau genrenya dia mau menyebut orang bilang reggae tapi menurut kita rock juga nggak masalah sebenarnya. Ya karena kan yang merasakan diri kita. Kita main reggae tapi rasa kita rock, kita main rock tapi rasa kita dangdut ya. Terus main dangdut tapi rasa kita rock. Jadi menurut saya genre itu adalah diri kita yang menentukan. Kita bikin, ini jujur saja sih, bukannya kita dulu bikin berapa ya? Berapa keping? 500 ya. 500 tapi kita nggak jual. Kita bagi itu memang. Itu real ya dulu ya. Kita bagi, kita nggak jual. Karena kalau saya dari dulu kalau saya jualan itu rugi, keluarga saya banyak pada minta. Ya udah sekalian aja deh nggak usah jual. Bikin kaos ya seperti itu banyak dari keluarganya yang minta daripada yang beli. Makanya udah gratis sekalian. Itu dulu awal seperti itu. 500 keping kita. Ketika selalu dihormatinya, jujur dan apa adanya, itu mantap hidupnya. Ya pingin sekali, saya pingin bangkit lagi, membangkitkan musik reggae dan juga musik di Wonosobo, biar mereka itu bangga dengan menjadi seorang anak band gitu. Jadi
trennya sekarang kan karena TikTok jadi ada 2 kiblat saja, kiblatnya si yang sebelah sana sama kiblat yang sebelah sono kan. Jadi hanya 2 itu yang menurut saya di tahun pandemi ini banyak orang-orang yang seperti akhirnya apa ya ini loh imbasnya banyak banget. Mulai sound system yang jarang dipakai, kemudian studio-studio musik yang hilang. Nah dengan adanya musik sekitar kita ini membangkitkan kembali menurut saya. Tepuk tangan dong. Iya. Ini menurut saya membangkitkan musik band. Mereka jadi bangganya seperti apa dulu kalau jadi musik anak band gitu. Nah, saya pengen seperti itu kembalikan ke kreativitas yang real ini. Jadi bukan lagi main karaokean ataupun main cover-coveran tapi justru kita main benar-benar main musik yang apa ya, yang band, syukur-syukur lagu kita sendiri lah. Itu sih. Saat ku mulai merasa rasa rindu di hatiku. Ya pastinya saya ingin bahwa di Alpha Blue ini bukan hanya sekedar menciptakan lagu yang nuansanya galau dan cinta, tetapi di sisi lain tentang sosial, tentang wisata juga kan. Saya kalau nggak diciptain, masa kita mau denger lagu wisata harus model Jawa, model tembang kenangan zaman dulu gitu. Kenapa anak-anak band sekarang nggak bikin musik modern tapi temanya wisata kan? Bisa keren lah, ini Mas Alma misalkan dengan beatboxnya tapi lagunya nuansanya wisata. Nah seperti itu sih salah satu tujuan kita. Kemudian kalau masalah sosial kan apa ya, ya penting lah di sisi setiap musisi harus punya pesan sosialnya kalau bikin lagu. Jadi nggak monoton lagu-lagu cinta dan jangan anggap bahwa apa ya nanti yang kita target adalah komersial. Itu menurut saya jangan dulu. Makanya ya main musik sambil bekerja gitu tadi sambil sebelum saji ini contoh yang baik. Ya itu sih garis besarnya. Biarkan kotaku tetap hijau dan asri. Biarkan kotaku bebas asap dan polusi. Mungkin bisa cerita sedikit. Saya itu kalau di Alpha Logo yang 2000, saya masuk di 2000. Widanta masuk tahun 2012, 2009. Nah, 2009 kalau nggak 2010. Nah, kita segitu kan. Saya itu kalau dulu anak paling bontot lah. Masih SMP dulu. Saya join di Alpha Logo itu dari SMP dan ya paling kecil dulu, paling banyak dibimbing. Kalau saya bermusik di Alpha Logo yang jelas saya buat belajar sih, karena ya menurut saya mereka ini adalah guru-guru saya. Apalagi di musik, selama saya main musik banyak banget pelajaran yang saya pelajari dari teman-teman di Alpha Logo sih. Yang jelas saya banyak ngikutin dan saya lebih banyak belajar aja sih kalau di Alpha Logo. Seperti itu. Dari saya sendiri, saya termasuk generasi generasi kedua ya. Generasi kedua. Kalau bagi saya Alpha Logo itu seperti apa ya? Ya sebuah kebanggaan tersendiri bisa main sama Alpha Logo yang tadinya waktu kecil cuma nonton dari bawah, sekarang ngerasain manggung bareng, suatu kebanggaan tersendiri lah. Selain itu juga banyak belajar juga, terutama di musik reggae yang tadinya aku sama sekali belum pernah main, dan sekarang sedikit sambil belajar di dalam musik reggae dan Ya, saya sendiri juga baru pertama ya. Main reggae, main bass. Jujur saya lebih pusing main reggae. Soalnya menurut saya tuh musik reggae itu dari dasar musik blues ya mas. Iya. Tapi saya harus, karena saya kan kebiasaan dangdut mas. Main reggae jadi baru banget. Tapi saya suka dengan Alpha Logo karena saya merasa tuh ada sebuah keluarga yang sangat dalam Alpha Logo. Langsung dulu, tangan langsung dari itu. Iya, jadi sedih sih.
Tisu ada tisu? Oke, lanjut Mas. Backsound. Ayo lanjut. Ini udah mulai emosional. Nanti nangis. Ya, memang kita cukup kaget juga kalau waktu lihat atensi dari masyarakat Wonosobo anak muda terutama dengan hadirnya Rigi itu dianggap menjadi sesuatu yang baru, jadi benar-benar penggemarnya cukup banyak sih. Memang kalau dulu setiap manggung ya 1.000, 2.000 penonton dan lain sebagainya. Hanya di Wonosobo di tingkat lokal saja seperti itu memang dulu saya kasih tahu sama waktu kita bikin komunitas Wonosobo Rigi Bersatu. Itu di awal kita bikin kontak masih pakai SMS lah. Pakai SMS. Justru kalau mau manggung itu saya rajin SMS di daftar hadir yang waktu kita kumpul pertama dulu pembentukan. Di semua kecamatan kita ada koordinatornya waktu itu. Kita mintai SMS-nya terus nomor HP-nya kita SMS dan dia untuk share main SMS bener. Kayak zaman sekarang ya pakai WA lah itu. Belum ada itu memang perjuangan yang luar biasa. Kadang saya kalau mau manggung itu modal dulu 50.000 di pulsa buat SMS. Jadi ternyata itu sangat efektif sekali. Dan selain itu juga kita pendekatan. Jadi kita nganggap bahwa jangan sampai artis atau gimana lah, pokoknya jangan. Jadi kita karena ini memang musik yang lahir dari bawah, ya kita harus merasa bahwa kita sama dengan penonton. Bedanya saat kita manggung saja. Kita manggung di atas, penonton di bawah, itu top sih sebenarnya. Ya berawal dari situ. Ternyata itu sangat efektif lah. Bahkan besok kalau kita terapkan lagi ya masih efektif saya rasa. Iya, masih pakai SMS ya. Kita model ini. Bawa aku dalamnya rasa rindu. Dulu pernah Mas waktu manggung di Dieng itu lebaran 2 hari. Lebaran 2 hari kita manggung bareng Monata. Dulu manggung bareng Monata. Nah, egonya itu malah kabur Mas. Jadi kita nggak dibayar. Apesnya lagi Satria sampai akhir Jerman itu hanya sampai Wonosobo. Naik apa ya itu ya? Mobil itu loh Mas. Mobil bak itu ya. Kosong itu loh. Nah, sampai sekarang itu udah nggak ketemu lagi sama egonya itu. Hilang sampai sekarang. Nah itu kalau kenangan banget buat saya itu Mas. Lihat Satria numpak mobil hujan. Kalau Satria mungkin ada lagi kenangannya. Biasanya kalau Satria ke cewek Mas kenangannya Mas. Fansnya banyak banget tuh. Iya. Meninggalkan anak sifat. Meninggalkan anak sifat. Kalau saya sih itu Mas waktu manggung sama di mana? Alun-alun waktu Rumah Irama. Nah itu kebetulan kita kan manggung di situ udah disediain alat-alat ya. Saya itu waktu itu ternyata itu dari panitia nggak nyediain alat-alat. Nah saya langsung nyoplokin di gitar saya ke amplinya gitarisnya Rumah Irama. Nah disitu saya dimarahin. Habis itu tak pindah lagi ke sana masih dimarahin. Setelah itu saya tanya, nah ini nggak ada amplinya apa Mas? Saya bilang gitu kan. Ternyata memang dari sana nggak ada amplinya, jadi kita direct gitu. Direct langsung ya. Tambah-tambah setelah kita cek sound dia foto pakai gitar Rumah Irama dimarahin. Gitar mahal Mas, gitar mahal. Dimarahin dia. Saya ingat itu. Pokoknya lulus saat kita manggung di Rumah Irama juga kita dimarahi lagi juga sama penonton. Preman-preman semua turun gitu kan. Dan jatah kita 5 lagu ternyata Rumah Irama masih belum datang, akhirnya kita sampai 10 lagu itu sudah turun gitu. Saya sampai pengen turun tapi nggak bisa turun ya, harus di belakang ditahan terus mas rumah baru perjalanan untuk Bang Haji. Ya itu kenangan bersama Rumah Irama, bangga tapi menyakitkan. Seperti lagunya, tidak ada. Mungkin kenangan saya ada 2 lah yang cukup mengena. Yang pertama itu
pas manggung di acara KPJ di Jakarta itu loh Pak. Jadi kita ya sebagian sih sebenarnya, cuma kita main di Bulungan Blok M dan itu cukup gila sih perjalanannya. Kita tuh bener-bener bawa alat, kita naik kereta, naik bis. Pada saat itu saya masih kelas 3 SMP. Keretanya berat ya. Keretanya kita ya Allah, kita yang harus duduk bener-bener di antara manusia, lautan manusia sih itu sih. Ceritanya kayak toilet umum. Betul. Satria ini yang tidur di toilet umum di kereta api pada saat itu. Karena kita awalnya naik bis dulu ke Purwokerto ya. Purwokerto baru naik kereta itu manggung yang sangat gila sih pada saat itu sih. Di Jakarta prepare-nya juga wah gila pokoknya. Luar biasa. Saya nambahin itu memang cerita yang cukup yaitu tadi membanggakan tapi menyakitkan. Ternyata di sana bangga ya karena kita sekelas dengan Mas Iwan Fales, kemudian ada Tony Q, semua lah band-band Jakarta yang waktu itu memang band punya fan-fan banyak itu kita satu dan itu soundnya sama, nggak boleh beda-beda. Jadi benar disamain, nggak boleh settingan dan lain sebagainya. Kemudian setelah pulang kita pakai kereta lagi, duit saya itu cuma sisa berapa ya? 10.600 saya kasih sama keneknya. Itu saya mau pulang ke Wonosobo bawa teman sekitar 8 anak ya. Itu boleh. Habis itu disuruh manggung di SMA. Jalan kaki kita malu sebenarnya. Di bidang manggungnya jalan Dari kaki. Jakarta kita sampai Wonosobo langsung main ke SMA Kristen. Iya, seperti itu. Itu gila sih. Apalagi kalau yang dulu sempat yang 1 hari sampai 3 kali manggung atau kayak itu. Iya. 3 kali itu. Pernah. Gila. Dan pernah nggak jadi manggung juga pertama kita main band di Gedung Goprik. Kita nggak tahu kalau EO di luar Wonosobo kan kalau bikin event itu cuma ngasih drum toh. Ya sudah ternyata itu jatah kita main karena nggak ada gitar, nggak ada bass kita nggak jadi main. Cuma ngeliatin drum ya. Itu. Iya. Mungkin itu sih. Ya. Banyak sih kalau cerita. Iya, banyak lah pokoknya di desa kita sempat mic-nya mati, gitarnya mati karena nunggu kita pakai event lenggeran itu jadi kan nggak tahu ya mana colopan gitar mana apa sekali di apa dibetulin mau noise jadi karena itu acara lenggeran benar. Jadi kita main band dengan sound system yang memang buat lenggeran. Sama satu lagi Pak Ibu, dulu yang cukup berkesan itu pas kita di acaranya Cak Nun. Iya. Coba ceritain Pak Om, kita main di acara Cak Nun. Iya, saya di waktu sama Cak Nun sampai Cak Nun bilang api orang yang elek medun. Wah, keringat saya jagung-jagung. Ternyata penonton bilang api, yang lain diem. Yang depan itu ibunya David sama bapaknya David jadi ngomong api gitu. Diem kan akhirnya kita lanjut ya. Itu sih ceritanya. Acara pengajian, ma'iyahan. Ma'iyahan. Masukin reggae, main lesehan kita semua. Iya. Gila. Jam berapa ya Pak itu ya? Subuh. Mainnya itu jam 2 Iya. jam. Bareng itu. Saya itu pertama di Sunel ya Mas. Pertama kali di Sunel itu saya main di Kendal. Ya, kalau manggung sama Alfa Grupo pertama itu di Mas Satrio reguleran di alur dulu. Kalau dari reguleran di alur, saya waktu itu menggantikan Mas Andri. Grupo Mas Andri di sini terus saya gantikan lalu panggung besar pertama yang saya mainin tuh di Kumajing. Kita nyebrang waduk dulu, terus ditambah earphone saya hilang di kapal saat nyebrang. Nah itu padahal saya lagi ngulik lagunya. Ya udah mau nggak mau pancalan terus wis los wae di panggung. Ditambah ada pas manggung ada Pak Wakil Bupati nyanyi. Saya nggak tahu lagunya terus wis aku manut Mas Satrio wae di kode yang penting. Itu sih pengalaman paling berkesan panggung besar pertama sama Alfa Grupo yaitu dari Palagai ke kecil.
kalau saya sama teman-teman sih kemarin sempat bikin, tetap kita pengen produksi lagi lagu lagi dengan segmen yang mungkin jauh lebih ringan, lebih enak. Jadi karena untuk ini kayak kita mulai dari nol setelah di restart kemarin karena corona, karena memang perubahan teknologi yang menjadikan musik itu menjadi musik praktis, musik menikmati musik menjadi menikmati musik dengan mudah, gampang, itu kan justru menjadikan kita harus merestart. Jadi kita harus mengkonsep benar-benar lagunya biar lebih bisa diterima sehingga kita bisa jalan lagi, bagikan lagi musik Wonosobo, yaitu tadi makanya mulai aktif kembali lah di musik. Kebetulan beberapa teman-teman yang Alfa Bulldog, Hewida udah tetap di sini kan. Nah, pasti segeralah ya Ci, nanti bikin konsep dan kita tunggu Trust kembali untuk membangkitkan event musiknya lagi. Iya, udah semua oke. Dan ada terus terang kalau eventnya Trust saya senang, mesti keren. Iya, sudah bagus banget gede. Launchingnya di sini ya harus gitu ya. Ya pastinya pesan saya buat generasi sekarang jangan hanya jadi penikmat, tetapi jadi pelaku. Jadi kalau memang kalian suka musik TikTok, musik digital dan lain sebagainya ya, coba jadi pelaku untuk menciptakan musik-musik itu. Musik dengan TikTok, apa yang model TikTok, musik model digital dan lain sebagainya, tapi jadilah pelaku. Kemudian kalau yang teman-teman band yang merasa sudah punya band ya, menurut saya tetap harus bangga karena bagaimanapun di musik itu menurut saya nyawanya adalah band. Jadi kreativitas yang sesungguhnya ya di situ. Jangan hanya jadi pendengar, tapi mulai jadi pelaku. Itu sih. Pesan dari saya mungkin lebih kayak banyak ya teman-teman musisi pas pandemi kayak gini banyak banget panggung yang ke-cancel mungkin atau yang mungkin gagal. Yang sebagian juga teman-teman mungkin yang berpendapatan dari musik jadi harus lebih adaptif. Nah, menurut saya kuncinya lebih itu sih. Musisi harus lebih adaptif untuk menghadapi semua kondisi. Adanya musik digital menurut saya nggak bakal menggerus musik-musik band, masih banyak kok. Musik tuh ada segmennya lah setiap musik tuh ada segmen dan ya ada pendengarnya masing-masing. Jadi ya yang penting adaptif aja dengan segala kondisi dan keadaan, dan semoga kondisi ini segera pulih, pandemi ini segera pergi dan musisi-musisi bisa berkarya lagi dan manggung lagi sih yang jelas sih gitu. Sayang. Kalau pesen saya sih hampir sama kayak Mas Ibong yang belum kalau yang cuma dari penikmat ya cobalah jadi pelaku, kalau yang udah terjun ya tetap berkarya aja. Kalau dari saya itu aja sih. Mas Satria. Kalau saya tetap berkarya, kalau bisa lagu sendiri. Kebetulan saya juga lagi nyoba iseng-iseng record ya, recording. Nanti coba bisa kita kolaborasi di mana Mas Ibu? Sapi Record ya? Di Sapi Record. Nanti kita bantu, terus maksudnya ya rekaman ala kadarnya. Yang penting kan punya karya dulu. Nanti barangkali booming terus jadi rekamannya lebih bagus lagi. Iya, nanti tambahan Mas Satria. Jadi kita punya Sapi Record yang pengen rekaman. Ini memang nggak monoton kita tarif harga. Kebanyakan gratis. Asal mereka punya karya sendiri, boleh rekaman gitu. Sama Satria. Balik rokok-rokok Mas Ibu. Rokok buat rokok bersama. Gitu aja. Yang penting lagu sendiri, jangan terus ngoper-ngoper aja, lagu karya sendiri. Ini lebih bagus aja. Kalau dari saya sendiri ya betul kata Mas Satrio tadi, kita harus bangga punya karya sendiri. Mahal loh, misal karya kita
misal udah bikin terus karya kita tembus sampai kemana-mana, itu suatu kebanggaan tersendiri. Wah, karyaku bisa dikenal orang banyak gitu, nggak cuma cover gitu sih. Jadi saya Ya buat kayak pelaku musik harus tetap semangat karena semua ini tuh bakal kembali ke semula. amin. Dan harus percaya diri dengan karya sendiri. Sejelek-jeleknya kayak diri mas paling bagus. Saya kok ngomongnya kayak Justin ya mas. Ya semua yang saya ngomong udah ngomong. Jadi saya bingung. Ya baik, buat kesan kita di musik sekitar sangat luar biasa. Satu, mulai dari persiapannya kelihatan banget sangat profesional sekali. Jadi memang dengan ruang yang segini kita tapi main enak. Kemudian saya yakin tim-tim kreatifnya sudah, ya memang yang terbaik di Wonosobo direkrut di sini. Mas Fai luar biasa sama Mas Arma ini. Ada tim terbaik itu terjadi konten kreatif, salah satunya konten musik ya. Jadi nanti kita juga punya wadah. Saya harap jangan ragu-ragu untuk booking di musik sekitar kita, khususnya band-band Wonosobo. Iya. Sukses buat musik sekitar kita dan sukses untuk musik Wonosobo. Kita ada beberapa merchandise nih mas untuk Alpha Buku. Ini Aman. Oke, teman-teman Alpha Buku bisa lihat sini untuk foto sama dulu. Iya. 1, 2